Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, kembali lagi di channel Adik Kedebelitas yang selalu memberikan program kreatif dan inovatif dunia disabilitas. Kedebelitas, sabar bos. Nah, terima kasih sudah selalu di channel Adik Kedebelitas. Kali ini kita mau menunjukkan video anak kami, bidan kami yang menggunakan terapi bekam. Ya, karena memang namanya si Ardi ini. Ya, Ardi ini adalah binaan kami yang baru, ya, baru masuk sekitar 3 minggu yang kemarin, 2 minggu atau 3 minggu ya lupa. Ya, jadi memang si Ardi ini mempunyai kebiasaan yang memang bisa dibilang ini ya, butuh perhatian khusus ya, karena memang Ardi ini, Ardi ini sudah mulai dari sejak SD kira-kira pada waktu kelas 6 SD itu ya, dia sudah mencoba yang gitu. Jadi kemudian dan dia juga sampai sekarang dia masih punya kebiasaan rokok yang itu sehari itu bisa habis sampai 2 pak lebih gitu. Jadi selama observasi di sini kami lihat bagaimana kebiasaan Ardi yang di lingkungan rumahnya yang di sana, ternyata memang dia rokoknya itu sangat kuat loh. Jadi sehari itu bisa habis 2 pak rokok itu loh. Rokok apapun itu dia sedot loh. Jadi memang dengan kondisi gaya hidup seperti ini, kemudian dia kalau tidur malam itu biasanya dia enggak tidur. Jadi dia itu kalau tidur malam itu biasanya jam subuh itu dia nggak subuhan. Jam subuh dia tidur sampai dengan siang atau sore dia baru bangun. Nah, jadi kebiasaan itu memang sudah lama terjadi. Kemudian dengan kondisi yang Ardi ini punya histori emosionalnya tidak stabil, sehingga membuat terkadang ini ya beberapa dampak akibat dari emosionalnya dia memang banyak sekali yang perlu kita tangani gitu ya. Jadi memang selain kita terapi dalam kelas, jadi kita terapi perilaku, tapi kita juga berusaha untuk memperbaiki yang ada di dalam dirinya dia. Artinya begini, dengan kebiasaannya memang dia suka merokok dengan banyak, 2 pak lebih sehari, kemudian dengan gaya hidup yang tidak teratur begini, kemudian dia juga mengkonsumsi air putih kurang, dia lebih suka untuk beli minum manis-manis ya, minum yang dalam botol kemasan paling manis-manis, kemudian juga rokok, kemudian dengan rokok yang sehari itu bisa habis 2 pak lebih, kemudian yang pola tidur yang tidak benar, karena dia pola tidurnya mulai dari subuh baru tidur sampai dengan bangun siang atau sore. Kemudian dia sukanya kopi, sukanya nongkrong di warkop, kemudian juga gaya hidup yang jarang, lebih suka minum yang manis-manis, minuman yang dalam kemasan botol daripada minum air putih. Nah, ini yang memang perlu kita perhatikan juga. Selain kita tangani kekhususannya, kita juga tangani untuk kesehatannya. Sehingga karena ini kami banyak belajar, ternyata perlu dibekam juga, karena biar darah-darah kotor yang ada di dalam tubuh kita ini bisa keluar, sehingga nanti akan bisa reproduksi kembali. Ini sangat berpengaruh. Makanya kita masih kita berharap dengan terapi bekam juga, didukung terapi bekam, Mas Ardi ada perkembangan dalam perilaku, dalam konsentrasi, dalam instruksi, kemudian dalam pola hidup dan gaya hidup sehari-hari, sehingga nanti kedepannya Mas Ardi bisa menjadi lebih baik, dan kami para pembimbing di sini bisa lebih mudah untuk mengarahkan Mas Ardi ke arah yang lebih baik. Baik, simak video ini sampai habis sehingga kita tahu bahwa bekam ini mengeluarkan darah-darah yang kotor, dan juga memang ini sunnah Rasul ya. Saya yakin dengan ini karena saya yakin apa yang Rasulullah lakukan dalam hadis itu betul-betul hal yang baik. Nah, itu ya.
Jadi mari kita saksikan sama-sama video di sini sehingga kita mengerti bahwa bekam itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ya, dan satu lagi, kita kalau memilih terapis bekam itu harus betul-betul detail. Karena kenapa? Karena terkait dengan bekam itu kan berkaitan dengan pengambilan darah, pengeluaran darah, sehingga alat-alatnya kan pasti juga bersentuhan dengan darah. Maka yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita memilih terapis bekam itu betul-betul melakukannya sesuai dengan SOP. Ya. Kemudian juga kebersihan alat dan juga jarum yang harus satu pasien satu jarum itu harus kita perhatikan juga. Jangan sampai ketika kita memilih terapis bekam itu yang tidak memperhatikan SOP, kemudian yang tidak memperhatikan kebersihan. Karena apa? Karena darah itu kan, mohon maaf, ketika kita jarum itu menempel di tubuhnya seseorang, kemudian jarum itu tidak diganti pada saat mau membekam kita, otomatis apa yang ada di tubuh orang itu akan menempel di tubuh kita, sehingga apalagi ini langsung berhubungan dengan darah. Ini betul-betul sangat menjadi perhatian bagi saya, ini menjadi perhatian utama bagi saya, ya, perhatian utama betul. Karena jangan sampai kita ini kepingin sehat, tiba-tiba kita melakukan hal yang salah, kemudian kita jadi tidak sehat. Kemudian juga kebersihan, alat-alat yang digunakan itu harus bersih, disterilisasi sebelum digunakan, ya, itu yang terpenting juga, ya. Jangan sampai ketika digunakan pada satu orang kemudian tidak disterilisasi, hanya dibersihkan saja memakai lap atau memakai tisu, kemudian ditempelkan di tubuh orang lain. Nah, itu bagi saya sih itu juga menjadi perhatian penting. Karena apa? Karena kebersihan alat itu juga yang membuat keberhasilan suatu bekam tersebut. Jadi kita kalau melihat terapis bekam itu betul-betul harus detail, harus teliti. Jangan sampai terapis itu tidak memperhatikan SOP dan tidak memperhatikan kebersihan alatnya sendiri. Jadi kalau terkait dengan terapis bekam, saya lebih milih Pak Agus, ya. Agus namanya Agus Sombong, Agus Sobo Embong. Nah, ya. Jadi Pak Agus ini sudah mengikuti berbagai pelatihan, dia juga sudah mengikuti menjadi terapis bekam baksos, sehingga jarum yang dia tangani, jarum yang ada di botolnya dia, jarum bekas itu menunjukkan bahwa dia sudah menerapi beberapa orang sesuai dengan jarum itu. Jadi bagi saya Pak Agus recommended, ya. Jika mau bekam, silakan langsung aja di Pak Agus, hubungi Solitaris, karena beliau adalah terapis bekam di Solitaris dan beliau juga tutor logis di Kredibilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, Kredibilitas, sampai bos. Nunggu 15 menit kan? Ya, ini disterilisasi, nah, biar bersih. Mas Ardi ya namanya. Belum. Oh, bilang masyarakat lagi sudah bertangan Al-Fatihah. Iya kan begitu ya kan style. Dan terus saya jadi ramai semua iya kan begitu ya kan style. Dan terus dia yang
Letroke kutuson otim sedang terjadi sembuh, diparingi kesehatan, diparingi lancar rezekinya, lancar obat, iya itu mau juga iya kan saya dia masih mau tahu saya sebelum dari anak tahu dari mau juga. Bismillah. Sakit di sakit. Sakit? Enggak ya? Ini? Enggak. Sakit di? Sakit Pak. Sakit. Sakit? Sakit. Hah? Masih sakit. Sakit. Kamu masuk angin nih? Nah ini enggak. Ini enggak? Enggak. Masuk angin Pak ya. Iya masuk angin. Langsung merah. Sakit di? Enggak. Sini? Enggak. Sakit di? Enggak. Sakit? Ini jarumnya tak kasih baru ya. Baru ya. Kalau gini nih ada segelnya masih, jadi belum pernah dipakai. Sakit nggak mau jadi? Belum, masih tak tenda itu. Sakit nggak? Enggak. Nggak ya? Tapi Pak. Iya, beli. Pokoknya nggak sakit ya? Gelitok kan? Ini untuk 72 penyakit ini.
tadi? Sakit. Kok sakit bilang dia? Sakit bilang. Sakit, Kak? Enggak. Enggak ya. Darahmu kental di. Cacingnya keluar semua, Pak. Kamu banyak-banyak minum air putih loh di. Biar apa tuh darahnya nggak kental begini. Sebentar. Kapas tuh fungsinya buat apa? Ini untuk menyerap, jadi misalkan kalau darahnya itu terlalu banyak, dia akan keserap ke sini dulu, ke Oh, kapas. Jadi kapasnya. nanti waktu kita ngambil darahnya itu nggak sampai meluber, nggak sampai tumpah. Sakit deh? Nggak ya, geli ya? Oh, emang gua geli tipin deh. Ini pengobatan sunarosol ini deh. Jadi pengobatan terbaik itu adalah bekam atau hijama, kalau bahasa Arab itu hijama dia. Ini yang terbaik 1 bulan sekali. Sakit tidak? Beli ya? Enak, nanti kamu habis gini ngantuk. Nanti Pak Andi ngantuk itu deh. Nyaman masalahnya badannya enteng, jadi efeknya ngantuk jadi. Itu karena badan sudah terasa nyaman. Sakit deh? Enggak. Enggak ya? Enggak terasa. Ini kalau nggak ada kapasnya bisa naik lagi. Itu apa ya? Itu mbak darahnya. Iya, ini darah statis. Jadi darah statis itu adalah darah kotor. Jadi bekam itu menarik darah statis, mengambil darah statis sama angin yang ada di peredaran darah. Dan kalau menurut cara agama itu jin dan setan kan itu mengganggu manusia lewat peredaran darah.
Iya. Kadang itu kalau waktu berbekam, makanya sebelum berbekam kita doa dulu. Nah itu kadang waktu dibekam itu orangnya semacam orang kesurupan. Jadi mungkin ya jin dan setannya yang di aliran darah itu merasa terganggu. Jadi bisa keluar. Karena apa? Berbekam itu adalah salah satu bagian dari ruqyah. Gitu Pak ya, bisa ya? Iya. Kadang kan ada orang sakit karena gangguan apa dibekam. Kenapa Rasulullah bilang berbekam adalah pengobatan terbaik itu. Ini jadi darahnya Kental ya, kayak Pak Gus? jelly. Ini darah yang nggak dibutuhkan tubuh, ini harus dibuang. Terutama bagi pria. Kalau wanita udah tiap bulan bisa mengeluarkan Iya. darah kotor ya. Ini terutama untuk pria. Biasanya pria makanya nggak dijaga. Banyak makan gorengan, ini bisa menyebabkan kayak gini. Tadi makan apa di kampung? Jajan apa? Kopi. Makan sayur loh Pak, sayurnya diwadahi gelas ya Pak. Ini Kental gitu Pak Gus ya? Ya? Kental gitu ya? Iya emang kayak jelly mbak. Uh. Kayak jelly loh, kayak jelly. Jadi bukan cair lagi. Kalau yang ini nanti akan saya nggak tak ambil lagi itu kalau udah ada yang namanya darahnya itu warnanya bening. Bening. Nah itu udah nggak boleh diambil lagi. Kalau nggak melepuh kulitnya. Nah semacam ini walaupun ada darah yang keluar ya, yang hitam-hitam masih ada yang keluar ya. Sudah Ini nggak tak ada ambil lagi. Nah kayak gini kan udah ada bening-bening ini. Nah ini nggak boleh nih. Ini kalau tak teruskan dia melepuh kulitnya. Seperti apa kulit kena minyak panas. Oh. Jadi harus berapa itu lagi baru bekam lagi ya Pak Agus? Jadi nah ini sudah nggak boleh dibekam lagi udah. Nanti Soalnya sudah anu Pak ya? Sudah apa? sudah ada Ada beningnya. ini. Oh. Itu kalau diteruskan udah melepuh dia. Kosong kamu nanti di. Melepuh keluar airnya gitu. Kulitnya ngerupak. Dan kadang itu ada orang yang tahu caranya bekam tapi nggak tahu kapan harus berhenti. Kapan harus stop. Iya diterus naik. Darah kotor masih ada. Nah, tapi kan harus di stop kalau nggak gitu kan melepuh. Nah
banyak orang yang habis dibekam terus nggak mau dibekam lagi seperti itu. Oke Pak ya. Ini darahnya kan nempel ke apa? Kapas. Kapasnya tadi. Kan kental ya, jadi lo ini nempel di sini semua. Kayak Nutrijol deh. Ah iya, dikasih es sama susu. Tapi bukan rasa stroberi nih, rasa amis. Nah seperti ini Bu, ini bening juga ini. Oh, sudah bening ya Pak Agus? Iya, udah bening juga ini. Nah ini kan ada darah beningnya ya. Masih keluar tapi yang masih hitam-hitam. ada yang hitam ya. Tapi ini saya nggak berani kalau saya teruskan melepuh kulitnya. Walaupun Jadi saya memang kudu rutin ya Pak Agus ya. iya Harus rutin ya gitu Pak Agus. iya harus rutin 1 bulan sekali kalau ada tanggal-tanggal sunahnya. Oh. Nah ini juga kan udah keluar yang darah bening-bening bukan hitam lagi. Nah ini nggak boleh diterusin. Kalau diterusin ya ini akhirnya ada melepuh kulitnya. Jadi nanti dia kalau melepuh ngelupas kulit luarnya itu. Itu Perih itu Pak Agus. perih Iya. ya. Kayak kalau kita kena minyak panas itu. Iya. Nah ini juga, ini kan udah keluar ini. Oh itu darah yang bening. Yang bening-bening ini kalau tak teruskan melepuh. Perlu pembuktian tak kop lagi. Nggak usah Pak. Oh jangan ya. Apa di? Nyoba di. Jadi korban. Enggak dia. Duh, jangan oleh dulu. Nah ini juga udah keluar walaupun masih ada yang aneh. Saya nggak berani teruskan. Dan kalau sudah ditusuk jarum terus ditarik misalkan ya udah di kop, kemudian nggak keluar, itu nggak boleh ditusuk jarum lagi. Oh gitu Pak Agus. Pindah berarti Pak Agus. Iya pindah. Bisa digeser, bisa diteruskan dengan tarikannya ikut ditambahin. Yang ini 72 penyakit. Wih, Jadi ini untuk kolesterol darah tinggi, ini paru-paru jantung. Dan ini untuk organ di lambung, di dalam yang di daerah bawah, di perut. Ini titik-titik senang semua. Kalau misalkan mau ada yang dibekam orang terus ada di tulang ekor, jangan sampai mau. oh kenapa Pak Agus? Bahaya itu. Nggak boleh. Itu daerah terlarang, paling terlarang. Sakit di? Hah? Sakit. Yang mana ini? Iya. Ini sakit. Ngomong di kalau sakit ya. Sakit? Enggak. Ini Sakit. 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 Oh. Ya? Dah. Ya itu nggak apa-apa. Masalahnya pengobatan nggak boleh menyakiti. Nih? Enggak. Ya. Apa itu Pak Agus?
Ya. Disemprot apa? Ini alkohol. Alkohol. Saya kira sanitizer. Oh bukan, ini alkohol. Jadi kadang itu ada terapis yang cuma disemprot alkohol terus barangnya dipakai lagi. Nah itu kalau saya masih merasa belum benar-benar steril. Karena saya Dicuci? Enggak, ini klorin ini Bu. Oh. Cairan klorin campur air. Oh. Nah ini nanti ini lebih banyak mematikan virus dan bakterinya. Zoom aja. Oh, tak suka geden. Balik nang iso. Ini loh. Iya, terus tadi itu gede banget. Sampai ke 9 gitu. Darahnya banyak kotor Pak ya? Iya. Rata-rata kalau nggak pernah dibekam itu darahnya kental. Yang tengah sakit Pak. Yang ini ya? Iya. Hmm. Oke. Wush. Ini banyak nolekan ya. Tidur malam. Oh. Ketahuan. Saya nggak bisa tidur. Masih bisa kok. Manusia. Kalau sakit ngomong ya. Sakit nggak? Enggak ya. Jadi penarikan kop pertama tadi tanpa ditutup itu namanya anestesi. Jadi untuk lebih terpusat, jadi darah kotor itu nariknya lebih terpusat. Saudara sakit Pak. Sakit? Oke. Sakit? Ini akibat tidur larut malam. Sakit deh? Enggak. Enggak ya, keri yo. Kering. Jangan keri kok. Orang-orang itu bilang dibekam itu sakit. Sakit apanya? Ini malah beli tadi. Ini biasanya daerah sini nih gampang rasakan sakit, jarumnya saya. Enggak usah Pak, enggak usah dijarum. Oh, enggak usah dijarum. Nggak usah. Oh. Kecil aja nah Pak. Iya, dipendekin lagi. Iya. Nah, jadi supaya enggak sakit. Loh, enggak sakit kan, Dik? Enggak usah. Oh iya, aku enggak dijarum kayak. Ayo. Kang kering jenenge. Ya. Ini banyakan Pak Andika gitu deh. Iya. Banyak saya darahnya nih. Soalnya sakit, Dik? Dik. Nggak sakit kan? Tangannya udah ada ukuran kayaknya. Nggak sakit, Dik? Enggak. 5. Geli. Geli Pak. Wah, kok gitu sih? Ditahan gelinya ya. Boleh ketawa kok. Ketawa aja, nggak apa-apa.
Jadi jarumnya itu bisa diatur ya. Mau panjang mau pendek ini bisa diatur, tergantung. Kalau kulitnya itu tipis kita pendekin, tapi kalau kulitnya tebal gitu kita panjangin. Tapi nggak boleh sampai nembus ke kulit taring, itu akan terasa sakit pasti. Nah, kalau kulit tipis terus jarumnya dipanjangin itu akan terasa Tembus sakit. Sakit. Nah, sakit itu karena nyentuh kulit. Sakit, Pak. Sakit ya? Ya. Oh, banyak Anda diakurek. Nah, ini nggak sakit ya? Aman wis. Lebih banyak saya tadi Pak tadinya. Iya. Punya sampai tadi sampai sini. Sini. Yang sini yang dikit. Dan biasanya kalau udah selesai gini tak kasih minyak dulu. Fungsi minyak zaitun ini sebagai pelumas juga, dia itu cepat menutup ke pori-pori. Enggak sampai ngeluarin darah terus. Kalau misalkan ada yang kebocoran itu enggak terlalu banyak. Jadi kental kayak gini. Semua tadi yang di atas juga kayak gini. Kental Pak ya. Ini darah statis, darah kotor. Yang harus dikeluarkan. Kalau dibiarkan itu biasanya badan sakit semua, gampang sakit. Sakit ya? Sakit, Pak. Ngomong di sakit ya? Oke. Ini sedikit sekali. Masih normal tuh. Ya, ini udah ada darah benihnya. Tak stop ini. Tak terusin nanti melepuh udah. Nah, ini udah ada darah benihnya. Ini nunggu berapa jam, Pak? Baru boleh mandi, Pak?
minimal 2 jam. Nanti sore mandi ya. Iya. Ada yang bening-bening gini. Kita nggak boleh Wah, walaupun ini kan ada yang hitam ya, Mm-mm. tapi tetap saya hentikan. Saya nggak mau. Takutnya nanti tambah melepuh kulit. Bukan nambahin penyakit, bukan nambah penyakit namanya gitu. Jadi memang ada anu Pak ya, kita harus tahu Pak ya, kapan berhenti kapan enggak. Nah, ini kan udah nggak keluar sama sekali, malah kayak keringat gini ya. Iya. Ya, ini sebenarnya kan darah. Itu nggak boleh. Ini udah selesai. Tinggal kita kasih injeksi itu. Paling enggak 2 jam baru boleh mandi ya. Kalau cuma dilap-lap aja nggak apa-apa, istilahnya disekok. Gimana di ngantuk di? Ngantuk, Pak. Iya ngantuk ya. Oh sama dengan Pak Andi tadi. Jadi selesai di. Sorry. Alhamdulillah. Dah boleh. Ini sterilisasi semua karena sini ada bercak darah, ini harus dihilangin. Ini alkohol. Nah kalau nggak bisa hilang tak masukin situ. Gimana ya setelah dibekam? Enak kan badannya? Enak, Pak. Enteng Baik, ya? kan? Iya. Ya ini soal begadang terus, tidurnya malam-malam terus. Biasanya orang yang tidurnya malam ilmunya banyak. Ilmu apa? Ilmu Nggak tahu ilmu apa. Kan di botol sendiri. Ini nggak boleh dipakai. Udah nggak boleh dipakai lagi. Harus ganti kan. Kalau tiap orang itu ganti jarum. Satu jarum. Ini dibuang nih. Dibuang nggak boleh dibuang, nanti dimusnahkan di rumah sakit. Jadi dikumpulkan dulu kalau udah banyak, dikumpulkan di base camp, ada anu sendiri nanti yang mengumpulkan. Nah itu nanti dibawa ke rumah sakit untuk dimusnahkan. Karena yang bisa memusnahkan alat-alat gini nih, alat-alat medis ini Rumah sakit. iya. Dan ini untuk tisu nggak boleh dibuang di sampah, dibakar. Karena takutnya kalau dibuang di sampah terus ada tukang sampahnya yang ngambil kan nggak tahu ini sampah apa kan. Nah itu yang bikin masalah. Kita akan menularkan penyakit ke orang lain. SOP-nya seperti itu. Ini kenapa tak bersihkan dalamnya? Darah itu kadang nempel di jarum masuk. tidak. Anu itu toh. Kami nggak mau, jadi untuk diajarin sesuai SOP, kamu harus sesuai SOP. Padahal kebersihannya itu yang paling penting Pak ya, karena kan berhubungan dengan darah Pak. Nah, itu. Ini termasuk operasi kecil loh. Saya berhubungannya dengan darah, dan memasukkan benda ke dalam tubuh walaupun dikeluarkan lagi. Harus steril, kalau nggak steril Tekan dulu, Teh.